Sederet kejutan mewarnai 100 hari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2019. Mulai dari masuknya mantan rivalnya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto ke dalam kabinetnya, hingga banyaknya kader partai politik pendukungnya yang menduduki posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sederet kebijakan Presiden Jokowi juga menuai kritik tajam di tengah masyarakat. Mulai dari kenaikan harga gas 3 kg, tarif tol, tarif listrik, hingga kenaikan iuran BPJS yang dinilai memberatkan rakyat. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi juga menuai kritik tajam karena dinilai akan melemahkan lembaga anti rasuah ini. Tak hanya itu, di dalam 100 hari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin juga terbongkar adanya kerugian yang dialami sejumlah perusahaan BUMN, antara lain PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Ada kritik, namun ada pula pujian. Presiden Jokowi dinilai berhasil dalam pembangunan infrastruktur negeri. Jokowi menargetkan seluruh pembangunan akan terintegrasi dengan kawasan wisata dan kawasan industri yang ada di sejumlah daerah. Kasus Jiwasraya yang belum sampai saat ini belum tertangani, kasus BPJS yang belum kelar sampai hari ini. Bagi kami sampaikan 100 hari kerja Jokowi Amin, kami sampaikan belum ada titik terang dan kami berikan lapor merah untuk Jokowi Amin untuk 100 hari. Dalam pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju, beliau mengatakan bahwa di periode kedua ini tidak ada 100 hari yang dihitung sebagai 100 hari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, tetapi upaya kita adalah melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pada periode sebelumnya. Ya, rakyat tentu berharap pemerintahan Jokowi Ma'ruf dapat menunaikan tugasnya sesuai janji-janjinya. Halo, selamat malam pemirsa. Hari ini pemirsa tepat 100 hari Jokowi dan Ma'ruf Amin memimpin Indonesia. Nah, selama 100 hari ini pemirsa, tepat di hari ini kita mendengar ada kritikan atau juga ada pujian terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Tapi benarkah demikian? Separah apa kritikan tersebut dan seperti apa pujian tersebut pemirsa? Malam hari ini dua sisi hadir dengan tajuk 100 hari Jokowi Ma'ruf Amin, kerja. Kita akan jawab pemirsa soal kerja. Apa yang sudah dikerjakan dan apa progres selama 3 bulan terakhir ini. Saya sudah mengundang 4 orang narasumber. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu. Dari sisi sebelah kiri saya sudah ada Bang Nasir Jamil, merupakan anggota DPR RI dari fraksi PKS. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Malam. Ya. Kemudian di sebelah Bang Nasir Jamil juga ada Prof. Musni Umar, merupakan sosiolog. Selamat malam, Prof. Musni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya ada Bang Teddy Gusnaidi, merupakan politisi PKPI. Selamat malam. Malam. Dan di sebelah Bang Teddy juga ada, enaknya manggilnya Bang atau Mas nih? Mungkin Mas Dani aja. Amrul Ihdian, merupakan tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya ingin ke Bang Nasir. Bang Nasir, ada mendapatkan kritikan terhadap 100 hari pemerintahan Joko Widodo. Kalau melihat dari berbagai aspek, Anda melihat apakah sudah cukup memuaskan masyarakat selama 100 hari memimpin Indonesia, Jokowi? Ya, memang kritikan atau pujian, harapan dan keraguan itu dua sisi, ya. Dua sisi yang selalu menjadi bahagian dari kehidupan demokrasi Indonesia. Nah, karena itu ketika 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka orang kan tentu akan menilai, ya, karena sebelumnya Presiden ingin all out, ya, ingin terus artinya, dan juga waktu itu disebut-sebut beliau tidak ada beban di periode kedua kepemimpinannya. Nah, tapi dalam kenyataannya kan banyak hal yang menurut saya belum ada gregetnya, ya, 100 hari ini. Bisa jadi karena ada wajah-wajah pembantunya yang baru, kemudian juga wakil presiden yang baru, sehingga apa-apa yang diinginkan itu belum bisa diharapkan. Artinya
harapan 100 hari untuk memberikan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat itu kemudian tidak bisa terwujud dengan baik. Nah, ada beberapa aspek, tapi mungkin untuk bagian ini kita fokus dulu ke masalah HAM dan penegakan hukum. Bagaimana Bang Nasir melihatnya? Ya, tadi saya sudah singgung bahwa ini bukan periode pertama Presiden Jokowi, ini adalah periode kedua beliau. Nah, karena itu beliau punya, dalam tanda kutip, punya utang juga di periode pertama. Nah, utang itu ternyata juga belum bisa diselesaikan, ya, belum tampak adanya penyelesaian. Termasuk juga soal penegakan hukum, kemudian juga bagaimana menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu yang ini ditagih terus, ya. Kita aja DPR selalu menagih kepada Jaksa Agung terkait bagaimana negara, pemerintah menyikapi ya pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu, dan ini kan harus disikapi dengan baik. Nah, belum lagi ada kasus-kasus ya penegakan-penegakan hukum yang itu menggerus rasa keadilan. Nah, artinya Presiden ya bukan soal intervensi kepada penegakan hukum, tapi Presiden juga bertanggung jawab bagaimana penegakan hukum ini memberikan keadilan kepada warga negaranya. Tapi memang soal penegakan hukum, selama soal ini hak belum asasi adil, manusia, belum menunjukkan tanggung jawab atau bagaimana kalau menurut Bang Nasir? ya itu tadi saya katakan bahwa Presiden ya seharusnya memang memberikan direction yang tegas, ya. Bagaimana kemudian penegakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat. Kita dapat poinnya, berarti kalau menurut Bang Nasir tadi seharusnya Presiden memberikan arahan yang jelas untuk masalah penegakan hukum. Bang Teddy, artinya belum memberikan arahan yang jelas. Bagaimana menurut Anda? Siapa bilang? Jadi arahan yang jelas seperti apa? Atau kedua, ini ukuran harapan masyarakat itu seperti apa? Ini kan kebanyakan nih politisi kita bicara mengatasnamakan mengatasnamakan rakyat untuk menyerang kebijakan Pak Jokowi. Tapi ketika ditanya apa? Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Oke, kita tanya dulu Bang Nasir, apa standarnya Bang? Arahannya nggak jelas. Ada yang mengatakan ini politisi mengatasnamakan rakyat. Wah, politisi dipilih oleh rakyat, ya kan? Anggota politisi DPR dipilih oleh rakyat, bukan politisi. Ada 1000 suara yang memilih itu. Jadi janganlah mengatakan kemudian politisi mengatasnamakan rakyat. Itu namanya sesuatu yang kalau menurut teman saya itu seperti orang yang mengalami darurat akal sehat. Ya, jadi darurat akal sehat. Jadi bagaimana mungkin orang mengatakan ada politisi yang mengatasnamakan rakyat? Para politisi itu, apalagi anggota parlemen, dipilih oleh rakyat. Politisi apa anggota DPR yang dipilih oleh rakyat? Ya politisi DPR. Politisi atau anggota DPR? Sama saja lah. Tidak DPR sama. politisi. Saya politisi tapi bukan anggota DPR. Makanya saya katakan ya. Enggak, saya bicara politisi bukan anggota DPR. Ya, nah, sekarang saya langsung aja. Ukuran harapannya apa? Ya makanya, coba kalian sampaikan apa yang sudah dibuat kira-kira begitu. Kalau dalam pandangan kami, ya itu nggak ada gregetnya gitu loh. Kenapa? Bisa jadi ya pembantu-pembantu yang dipilih oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden waktu itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu loh. Jadi kadang-kadang ada menteri yang sesuai, yang barangkali tidak apa istilahnya ya, tidak merge dengan apa yang menjadi tugasnya begitu loh. Itu yang barangkali harus dicatat oleh Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan para pembantunya. Oke, Bang Teddy. Enggak, harus jelas dulu nih. Standarnya apa tadi? Standarnya apa? Enggak gregetnya itu apa gitu. Jangan semuanya selalu bilang, oh enggak greget, Pak Jokowi tidak kerja, Pak Jokowi tidak begini, standarnya kemiskinan harusnya bagaimana begitu? Naik dan segala macam. Tadi kan Tisa tanya ya soal penegakan hukum. Kita bicara penegakan hukum sekarang. Kemudian soal fokus. HAM ya. Apa HAM yang tidak Pak Jokowi lakukan? Bagaimana? Coba lihat laporan Komnas HAM ya. 2018, 2019, 2017. Coba lihat bagaimana kemudian proyek infrastruktur justru itu melanggar hak masyarakat. Belum lagi kemudian dengan masyarakat adat, ya. Belum lagi penegakan hukum. Ya kita lihat bagaimana kan, kita lihat potret penegakan hukum. Adanya tragedi keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hukum itu kan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. Nah, masyarakat hari ini sebagian besar merasa tidak aman. Nah, karena itulah yang harus menurut kami itu harus menjadi perhatian dari Presiden Jokowi. Gitu. Mungkin dijawab begini Bang Teddy, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi dan juga tentunya bersama dengan kabinet selama 100 hari terakhir ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya sudah ada loh yang diinginkan oleh masyarakat, Bang Teddy. Makanya kita bicara sekarang mau apa? Mau kemiskinan. Kemiskinan Bank Dunia bilang kita fokus dulu hukum dan HAM. Hukum dan HAM. Apa hukum dan HAM yang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini? Yang sudah dilakukan apa? Sudah dilakukan apa? Mungkin masyarakat lupa begitu, mungkin kita bisa mengingatkan masyarakat apa yang sudah dilakukan. Ayo, apa yang mau kita bicarakan mengenai Munir? Apa yang terjadi dengan kasus Munir? Sampai 2 tahun lagi atau 3 tahun lalu, itu Pak Jokowi dan tim sudah meminta Pak SBY untuk mengeluarkan ada dokumen yang memang tidak ada, yang hilang. Nah, sampai detik ini dokumen itu tidak pernah ada. Apa yang mau dilakukan oleh Pak Jokowi?
Sedangkan dulu dokumen itu katanya sudah pernah ada. Jadi contoh apa lagi? Orang selalu teriak Munir, Pak Jokowi tidak bisa menyelesaikan kasus Munir. Pak Jokowi sudah lakukan, tapi ada kendala di situ. Terus apa lagi? Masalah siapa namanya kemarin ini Novel Baswedan. Apa? Apakah itu kasus politik? Bisa jadi itu kasus pribadi. Baik. Kita dapat poinnya. Coba kita tanyakan kepada KSP yang lebih dekat lagi kepada Presiden. Mungkin apa sih masyarakat ingin tahu selama 100 hari belakangan ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi bersama dengan menteri-menterinya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita melihat berdasarkan ekspektasi publik dan juga actual condition-nya, maka kita juga melihat beberapa lembaga survei yang beberapa hari lalu mendeklar tentang tingkat ekspektasi masyarakat dan kepuasan. Nah, kelihatan memang rapot pemerintah itu memang berkisaran di angka 6,8, 6,9. Berarti KPI-nya kira-kira kuning lah. Gitu. Nah, kuning itu sebetulnya bukan jelek, tapi membutuhkan improvement. Nah, mari kita lihat apa achievement yang sudah dilakukan dalam koridor 100 hari ini. Pertama, Presiden concern untuk menyempurnakan fondasi dalam membuat breakthrough. Breakthrough itu terobosan program yang dilakukan bukan hal yang biasa, yaitu hal yang extraordinary. Bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita targetkan 5,5 sampai 6% itu tidak bisa dilakukan dengan hal yang biasa-biasa saja. Dia harus dilakukan dengan hal yang leap, lompatan-lompatan yang dilakukan dengan terukur. Nah, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang 6%, yang saat ini masih 5%, itu tidak cukup Pak untuk kita mengatasi apa yang disebut dengan middle income trap. Karena dikhawatirkan terjadi middle income trap itu, maka kita harus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, optimalisasi pertumbuhan perkotaan, menginterkoneksikan infrastruktur antar daerah dan antar kota, sehingga kota hidup, daerah hidup. Itulah vision pertama Pak Jokowi adalah bagaimana meneruskan program infrastruktur dan membumikan program infrastruktur sampai dengan daerah-daerah tertinggal. Oke, kita tahan dulu di situ ya. Berarti mengkoneksikan program-program infrastruktur dengan masyarakat-masyarakat di sejumlah daerah begitu ya. Nah, kita ingin dengar bagaimana tanggapan dari Prof. Musni sebagai seorang sosiolog melihat infrastruktur kaitannya dengan masyarakat, dengan pembangunan di masyarakat di seluruh tanah air. Tapi nanti kita jawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.